Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Sumino untuk materi IPS kelas 8 bab 2 poin C. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Setelah berdoa anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran untuk kelas 8 dengan topik pembicaraan atau pembahasan materi pada pagi hari ini adalah yang poin C, konflik dan integrasi di dalam kehidupan sosial. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya yang disampaikan oleh Ibu Suparni dan juga Pak Nur Dawam pada awal pertemuan yang lalu. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang pertama, pengertian konflik. Kita ambil dua pendapat dari ahli mengenai pengertian konflik. Yang pertama adalah menurut Robert M.Z. Lawang, bahwasanya menurut dia konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti misalnya nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya, dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga menundukkan persaingannya atau pesaingnya. Dan konflik terjadi karena memang benturan-benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam rangka memperebutkan sumber-sumber kemasyarakatan. Misalnya adalah ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang relatif terbatas. Sehingga menurut Robert M.Z. Lawang ini, sebuah konflik terjadi karena adanya perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang menurut dia adalah langka, sehingga perlu untuk diperjuangkan. Misalnya nilai. Nah, nilai itu juga harus diperjuangkan, supaya nilai-nilai yang baik di dalam masyarakat itu bisa tetap dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada akhirnya nanti dengan nilai-nilai itu masyarakat bisa hidup teratur, bisa hidup normal, damai, tidak ada kekacauan. Sehingga perlu diperjuangkan. Kemudian status, untuk mendapatkan status juga perlu adanya perjuangan. Kekuasaan apalagi, ya. Nah, tujuannya tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya, sehingga nanti dia akan muncul di dalam konflik itu pihak yang menang dan pihak yang mengalami kekalahan. Nah, konflik itu sendiri bisa terjadi juga antar individu, juga bisa antar kelompok. Kemudian menurut Kartono, konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda, yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku, perlawanan, ya, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase, maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Sehingga menurut Kartono,
Konflik itu merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik atau berlawanan dengan pihak lain. Ya. Ini sulit untuk diserasikan karena memang kedua belah pihak mempunyai tujuan, sikap, struktur nilai yang berbeda. Sehingga karena terjadi dua perbedaan itulah yang kemudian menyebabkan adanya konflik. Ya. Nah, ini tercermin dalam perilaku perlawanan yang antara kedua belah pihak itu yang sedang melakukan konflik atau melakukan perlawanan. Baik yang halus, ya sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan, kemudian juga baik yang terkontrol maupun tidak, ya. Kemudian ada yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Nah, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan adanya konflik? Yang pertama, perbedaan individu. Perbedaan individu jelas ya, akan menjadi sebuah faktor konflik apabila individu-individu itu mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Misalnya, si A ingin memenangkan sebuah kompetisi. Si B pun juga akan memenangkan sebuah kompetisi. Sehingga keduanya akan beradu, berkonflik untuk bisa menjadi seorang pemenang. Perbedaan individu pun karena statusnya juga bisa menjadi sebuah penyebab konflik. Sehingga status tinggi, status rendah juga bisa menyebabkan terjadinya konflik antar individu. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan dan perbedaan kepentingan. Latar belakang kebudayaan yang berbeda ini menyebabkan konflik, manakala masing-masing pendukung kebudayaan itu mempertahankan atau mengagungkan dari kebudayaan yang mereka miliki. Sehingga kebudayaan-kebudayaan yang mereka bawa, yang tentunya adalah mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, baik itu nilai-nilai atau norma-norma yang ada, ya, yang tentunya adalah kita mempunyai pandangan yang berbeda-beda dari latar belakang kebudayaan itu. Contoh misalnya, ada kebudayaan Jawa yang terkenal dengan budaya halus, ya, lemah lembut, agak berbeda dibanding dengan latar belakang kebudayaan yang mungkin dari Sumatera Utara yang agak keras, ya, atau yang dari Madura yang juga agak keras. Ya. Jadi nanti kalau latar belakang kebudayaan ini dipertahankan oleh masing-masing pendukung dari kebudayaan itu, ini bisa menjadi penyebab konflik. Nah, ini misalnya adanya konflik di Kalimantan ya, antara suku Dayak dengan suku Madura ya, yang masing-masing mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan juga mempunyai atau bisa menyebabkan sebuah konflik. Kenapa? Karena ada dua kelompok atau lebih, dua individu atau lebih yang mempunyai kepentingan yang berbeda, manakala masing-masing nanti mempertahankan atau ingin mencapai tujuan yang mereka inginkan, ini bisa menjadi sebuah konflik. Contoh kelompok A
ingin menguasai daerah B. Sementara kelompok C juga ingin daerah B tidak mau dia dikuasai oleh kelompok A. Nah, ini satu kelompok ingin menguasai, satu kelompok tidak mau dikuasai. Ini perbedaan kepentingan, sehingga akan terjadi sebuah konflik. Juga bentrokan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Ya, karena apa? Masing-masing orang mempunyai perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda tadi. Yang keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat. Ini juga bisa menjadi sebuah faktor konflik manakala nilai-nilai yang berubah cepat itu tidak bisa diikuti oleh pendukung daripada nilai-nilai tersebut. Apalagi kalau pendukung nilai-nilai yang lama itu merasa bahwa nilai-nilai yang ada itu masih cukup, ya, masih cukup untuk dipakai sebagai pedoman di dalam bermasyarakat. Ini bisa saja perubahan-perubahan yang cepat itu menjadi sebuah penyebab konflik. Kemudian munculnya perubahan-perubahan yang cepat itu terkadang tidak didahului oleh sosialisasi yang jelas kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa menolak atau tidak perlu adanya perubahan-perubahan itu, sehingga akan terjadi konflik di dalam masyarakat pendukung dari nilai-nilai tersebut. Yang C, akibat-akibat konflik sosial. Yang pertama, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Di dalam konflik, terjadi antar kelompok misalnya, maka kelompok A ini akan merasa mempunyai solidaritas yang sama, membela kelompok A. Begitu juga kelompok B, dia akan mati-matian untuk menyatukan diri di kelompok B yang merasa mempunyai sebuah tujuan yang sama. Padahal di dalam kelompok A itu terdiri atas beberapa suku bangsa, beberapa agama. Tapi karena merasa di dalam satu ikatan kelompok A, maka dia solidaritasnya semakin kuat untuk bersatu menghadapi kelompok lain. Begitu juga kelompok yang lain, B misalnya. Walaupun terdiri atas beberapa agama, suku bangsa, tujuan dan sebagainya, tetapi dia merasa ini kelompok saya, kelompok B, sehingga saya harus solid di dalam kelompok B ini untuk menghadapi kelompok yang lain. Nah, konflik di sini bisa meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok, meskipun di dalam kelompok itu terdiri atas beberapa latar belakang budaya, beberapa agama, beberapa suku bangsa, dan sebagainya. Yang kedua, letaknya hubungan antar individu atau kelompok. Ini jelas. Sebuah konflik biasanya memang meretakkan, ya, hubungan antar individu yang tadinya sahabat, tadinya kental, tadinya merasa senasib, sepenanggungan, karena adanya konflik bisa retak. Ya. Bisa menjadi renggang, bahkan berjauhan. Apalagi kalau kemudian tujuannya berbeda atau latar belakangnya berbeda dan sebagainya. Yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian para individu. Ya, kepribadian yang terjadi di sini manakala salah satu kelompok yang tadinya didukung oleh beberapa individu, walaupun dengan latar belakang agama, suku bangsa, pekerjaan berbeda-beda, karena terjadinya clash, terjadinya konflik di dalam kelompok itu,
maka terjadi perubahan kepribadian. Yang tadinya suka menjadi tidak suka, yang tadinya perhatian menjadi tidak perhatian. Ya. Kemudian yang tadinya itu mudah diajak bercanda, jadi tidak mau diajak bercanda dan sebagainya. Ya. Nah, keretakan ini bisa berupa hanya sementara, bisa juga selamanya, tergantung dari individu-individu itu di dalam mensikapi atau menjalankan, melaksanakan, mengaktualisasi kepribadian mereka. Kalau mereka menyadari bahwa kepribadian yang sekarang dia jalankan ini adalah tidak menguntungkan atau merugikan, biasanya dia akan cepat berubah untuk menyadari, kemudian kembali baik dengan teman-temannya atau kelompoknya. Tapi manakala dia merasa, wah saya sangat dirugikan, saya tidak beruntung di dalam kelompok ini akibat konflik itu, maka perubahan yang terjadi di kepribadianku bisa permanen. Ya, bisa permanen. Kemudian rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa ini apabila konfliknya itu konflik yang berskala besar. Misalnya ada konflik karena perang misalnya. Perang ya, bisa harta benda hancur, rumah, gedung-gedung hancur dan sebagainya. Bahkan nyawa bisa menjadi korban ya, karena adanya konflik atau peperangan. Mungkin kena bom, kena tembak dan sebagainya. Yang kelima, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian atau konflik. Akomodasi terjadi, mungkin ada penyesuaian ya, karena konflik kemudian ada pihak-pihak yang mengakomodasi sehingga terjadi perdamaian. Nah, akomodasi ini muncul karena adanya konflik yang terjadi di dalam masyarakat atau konflik sosial itu. Dominasi ini akan terjadi manakala salah satu kelompok bisa menguasai kelompok lain sehingga akan mendominasi, memberikan tekanan, memberikan aturan-aturan sesuai dengan kelompok pemenang. Bagi kelompok yang kalah ini merasa didominasi. Nah, bahkan penaklukan. Nah, ini penaklukan berarti artinya sudah terjadi satu pihak menang, satu pihak kalah. Biasanya nanti pihak yang menang akan merasa memiliki dari pihak yang kalah sehingga terjadi penaklukan di satu pihak, yaitu pihak yang kalah. Kemudian cara menangani konflik. Ya. Yang pertama, menghindar. Menghindar ini kadang-kadang menghindari terjadi karena salah satu pihak merasa tidak ada manfaatnya berkonflik, ya, atau konflik ini dirasa tidak menguntungkan. Nah, kemudian dalam hal ini salah satu pihak atau kedua belah pihak bisa kemudian menghindar. Nah, kalau salah satu kelompok menghindar kemudian tidak terjadi konflik, atau kedua-duanya menghindari adanya konflik sehingga akibat-akibat konflik yang di atas tadi bisa diminimalisir, sehingga keduanya bisa menghindar tidak terjadi konflik. Yang kedua, memaksakan kehendak. Di sini terjadi apabila salah satu individu atau kelompok itu memandang bahwa pendapat atau idenya itu paling benar. Nah, konflik harus diakhiri dengan kemenangan di pihaknya. Tujuannya pribadinya itu dianggap sebagai sangat penting, sedangkan hubungan dengan orang lain itu dianggap kurang penting, sehingga orang yang memaksakan kehendak itu akan merasa lebih
superior, dan sing merasa kurang kuat atau lemah, maka akan dipaksakan atas kehendaknya yang kuat sehingga konflik selesai. 3. Menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Ini juga akan bisa menghindari konflik karena adanya pemaksaan kehendak yang nomor 2 tadi. Ternyata pihak yang lain itu segera menyesuaikan kepada pihak yang memaksa. Ya. Nah, penyesuaian ini bisa menghentikan konflik. Karena apa? Tidak ada hal yang perlu dikonflikkan lagi atau dipermasalahkan lagi. Yang selanjutnya adalah tawar-menawar. Nah, ini dalam proses tawar-menawar, individu yang mengorbankan sebagian tujuan daripada kelompoknya atau individu tadi, meminta lawan konflik itu mengorbankan sebagian tujuannya. Nah, sehingga nanti akan terjadi tawar-menawar, saling menyesuaikan, sehingga kalau sudah terjadi titik temu, maka konflik selesai. Nah, misalnya tuh kelompok A menyampaikan tuntutannya bla 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 bla. Kemudian kelompok B juga menyampaikan tuntutannya. Akhirnya disesuaikan. Oh ini tidak perlu, ini, oh ini tidak masalah. Oke, cocok dengan ini tuntutan ini. Nah, akhirnya terjadi tawar-menawar dan pada akhirnya konflik bisa diselesaikan. Kemudian kolaborasi. Kolaborasi ini adalah kerjasama. Ya. Konflik, kita memandang konflik bahwa konflik itu bisa diselesaikan dengan kolaborasi, artinya membicarakan hal-hal yang dapat dipakai untuk menyelesaikan konflik. Misalnya, biasanya ini terjadi pada grup musik misalnya. Grup musik A dengan grup musik B ya, akan konser pada tempat yang sama. Akhirnya masing-masing saling mengklaim saya ini aku yang paling hebat, ini yang paling hebat. Ya, akhirnya kalau ini tidak segera ditangani dan diselesaikan akan terjadi konflik. Maka kemudian kolaborasi, tampil bersama saja. Nah, ini namanya menyelesaikan konflik dengan berkolaborasi. Demikian anak-anak untuk pertemuan kali ini dengan topik materi konflik dalam kehidupan masyarakat, konflik dan integrasi dalam kehidupan masyarakat, dan pembahasan pertama adalah konflik dalam kehidupan sosial. Sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan ke WA Bapak, nanti akan Bapak tanggapi dan akan Bapak jawab. Jika tidak ada, sampai di sini dulu. Pesan Bapak, 1. Laksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian juga makanan yang bergizi, dan rajinlah berolahraga untuk menjaga imunitas diri. Semoga anak-anakku sekalian dan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa beraktivitas seperti biasa dalam keadaan yang leluasa tanpa ada penyakit-penyakit yang menghinggapi diri kita semuanya. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar, pahami materi dengan baik. Jika ada pertanyaan silakan sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.